Kenapa orang Malaysia tidak mau dipuji? Kalau di tempat Caca, rumah kampung itu tuh, dia tak ada kereta. Dia cuma ada motorsikal aja. Itu pun sebiji. Satu. Ya kan? Tapi kalau di Malaysia nih guys, rumah kampung, Masya Allah kereta dia guys. Bersusun guys. Tengok orang Malaysia kaya-kaya. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya, tetapi mereka itu tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Negara besar, korupsi kuat. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini buktinya. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal. Memang tidak tipu para sahabat. Apabila orang Malaysia dikatakan orang kaya-kaya dan juga tak mau dipuji, memang itu bukti nyata. Setiap rumah memang punya satu kereta sampai 2, 3, 4 kereta para sahabat. Dan mereka itu tak mau dipuji apabila dipanggil orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia terkejut apabila datang ke Malaysia. Bahwasanya orang Malaysia rata-rata punya kereta para sahabat. Keretanya bukan kereta kaleng-kaleng, kereta mewah-mewah para sahabat. Bahkan dekat perkampungan, bukan hanya dekat kota, bukan hanya dekat bandar, bukan hanya dekat city ya para sahabat. Bahwasanya dekat perkampungan pun orang menengok terkejut para sahabat. Satu rumah ada 2, ada 3, ada 4 kereta biji para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia para sahabat, memang jarang banget lah para sahabat. Hanya orang-orang yang kaya yang bisa memiliki kereta ataupun mobil para sahabat. Dan orang Malaysia itu memang tak suka dipuji para sahabat. Memang meskipun sudah kaya, tetap merendah hati. Dan bersahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Guys, Caca nak cerita. Iya, orang Indonesia Kalau ini ya. tempat Caca, rumah kampung itu tuh, dia tak ada kereta. Dia cuma ada motorsikal aja. Itu pun sebiji. Satu. Ya kan? Tapi kalau di Malaysia nih guys, rumah kampung, Masya Allah kereta dia guys. Bersusun guys. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu pun jenama kereta dia pun bukan jenama main-main guys. Ada Merc, ada BYD. Orang Malaysia kaya. Betul ya. Memang dekat Malaysia memang banyak kereta para sahabat. Tengok orang Malaysia kaya-kaya. Kereta mewah-mewah. Geng, rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil, di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih 2 pilihan. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau orang Malaysia tuh pengen beli mobil, itu tuh ada 2 pilihan yang bisa mereka jadi pertimbangan mereka untuk beli mobil ini. Contoh nih ya, kalau lu punya banyak duit dan kayaknya budget lu lebih dari yang selebih-lebihnya gitu lah, pengen punya mobil gitu, dan pengen punya mobil brand luar, ya udah beli aja brand luar kayak Honda, Hyundai, Mazda, BMW, dan Mercedes dan brand luar lainnya. Tapi kalau budgetnya dikit atau yang kelas menengah ke bawah gitu, pengen punya mobil sebagai kegunaan fungsi yang lain dan sebagainya, bisa pilih brand lokalnya kayak Pro 2 ataupun Proton. Wah enak gitu. Jadi nggak cukup duit pengen mobil, ya udah beli aja brand lokal Malaysia kayak Pro 2 ataupun Proton. Jadi kayak ya udah nggak maksain untuk beli brand luar negeri gitu. Dan fitur-fitur brand lokal Malaysia juga bagus gitu.
Harganya juga beda banget, geng. Bahkan lebih murah brand lokal Malaysia. Walaupun murah, kualitasnya bagus, fiturnya hampir sama dengan brand-brand luar negeri gitu, geng. Malaysia emang luar biasa banget. Dan satu lagi nih, orang Malaysia tuh suka banget merendah. Aku biasa aja. Nggak taunya ke rumahnya, sampai rumah mobil berjajar 3. Emang biasanya Malaysia tuh nggak bisa dibilang biasa, luar biasa emang. Udahlah, segitu aja. Ya Allah, dekat Malaysia pakai kereta, kalau ke Indonesia pakai mobil Honda, Toyota, semua kereta luar tau. Pertama kali masa datang Indonesia Malaysia belum pun punya macam kereta nasional lagi. sebab saya nampak semua dekat Malaysia ni ramai yang guna kereta lokal. So macam cukup impresif lah, sebab yelah cinta lokal, cinta produk lokal kan. And then yelah different lah, dekat sini macam tak banyak sangat guna motor tau. Macam dekat Indonesia kan semua naik motor, macam mesti setiap rumah je ada motor. Selalunya lah macam motorcycle kan. Kat sini tak. Betul, kalau Kebanyakan motor public setiap rumah transport memang ataupun ada kereta. motor dekat Motor Indonesia. ada lah, tapi taklah sebanyak dekat Indonesia. And then yang paling pentingnya, yang paling impress tu adalah motor tu boleh masuk jalan tol ataupun highway. Dekat sana mana boleh. Betul. Indonesia tak boleh. Tu yang macam wow. Saya memang tak Kenapa orang Malaysia tidak mau dipuji? Saya punya beberapa kawan orang Malaysia yang baru saya kenal, paling 3 atau 4 bulan saya mengenalnya, kenal dari TikTok, dan kami juga belum pernah ketemu. Singkat cerita begini, perlakuan dia melebihi dari teman dekat. Dari mulai sholat saya, makan saya, istirahat saya, semua dia ingatkan, termasuk hal yang baik dan hal yang buruk dia kasih tahu, semua hal yang positif. Jadi pernah suatu ketika saya berkata begini kepada dia, terima kasih atas perhatian kamu kepada saya. Lalu saya bilang, kamu orang baik, kamu berbeda dari yang lain, semua hal positif ada pada dirimu, pokoknya the best lah. Nah, kata-kata ini menurut kita hal yang biasa dan wajar, ya kan? Kalian tahu apa jawabannya? Dia bilang begini dengan menggunakan logat Melayu, saya tak nak dipuji, tak payah puji, biasa je lah tuh. Kalian paham kan artinya? Di situ saya langsung terdiam sejenak. Kesimpulannya begini, mereka ini tidak haus pujian. Apa yang harus mereka bantu, pasti mereka bantu. Jadi setiap negara pasti ada perbedaan antara sifat dan perilaku. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya, tetapi mereka itu tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Beda kalau sama Indonesia, beda. Indonesia meskipun ya tidak semuanya ya, sebagian manusia adalah mereka baru pergi kasih cair uang pensiun saja, pulang datang kau lihat penampilan seperti apa, seperti artis papan atas. Tetangga semua dianggap sebagai dia punya fans ya. Jangan tetangga tanya bilang, kau baru dari mana? Aduh, saya tuh baru cair uang pensiun ya. Jangan tanya banyak-banyak ya. Minggir kalian semua. Dulu gue anti banget sama Malaysia. Sekarang hampir setiap 2 bulan sekali gue bolak-balik ke Malaysia. Yang dulu gue ngeremehin banget sama negara ini, karena menurut gue ngapain gue ke Malaysia? Kuala Lumpur aja kayaknya mirip banget sama Jakarta. Ternyata pas gue ke sana, gue salah. Ternyata Kuala Lumpur lebih hidup daripada Jakarta. Maksudnya banyak banget spot turis yang bisa kita lakukan di sana. Makanya jadi lebih hidup gitu kotanya. Selain tempat turis yang begitu ramai, mereka juga punya tempat yang begitu asri menurut gue. Yes, betul, Negeri 9. Kayaknya gue nggak akan bosan-bosan buat ngajakin orang-orang untuk datang ke Negeri 9. Karena di sini gue menemukan kedamaian, tentram, budayaan, dan juga sejarah. Kalau boleh jujur, untuk mengulang kembali ke sana, gue akan pergi sih dan explore tempat-tempat lain yang ada di Negeri 9. Kira-kira gue harus kemana lagi ya? Saya nggak, orang Malaysia itu nggak pernah bilang permisi, tapi mereka bilang tumpang lalu jab, kejab, atau nak lalu boleh. Oh ya, aku Aisyah, orang Indonesia yang sekarang lagi kerja di Malaysia. Kalau kamu mau tahu informasi lebih lanjut tentang Indonesia dan Malaysia, jangan lupa follow. Bye-bye. Polisi dari Malaysia yang satu ini kuat banget. Dia bisa membengkokkan pintu mobil dengan sangat mudah, guys. Kalian tonton aja videonya. Satu ini, awalnya mobil hitam ini ingin kabur dari kejaran polisi, tapi datanglah seorang polisi dan lihat, guys. Tuh, lihat.
Dia melipat pintu dari mobil hitam tadi itu seperti mainan ya guys ya. Wow, dia kuat banget guys. Widih. Dan ini kejadiannya di Malaysia guys. Berarti ini polisi Malaysia. Kuat banget dia ya. Gimana menurut kalian? Keren nggak guys? Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Jadi jangan berharap lu bisa jadi tukang parkir di tempat ini. Malaysia memang tidak ada tukang parkir. Menurut kalian di negara mana yang ada lahan area seperti ini tetapi banyak tukang parkir atau juru parkirnya? Tapi kalau di kota ini mohon maaf tidak ada tukang parkir atau juru parkir yang berkeliaran mengaku memiliki area ini. Bukan hanya area ini, tetapi beberapa titik kota ke kota di dalam negara ini tidak ada tukang parkir sudah sejak awal. Tukang parkir nggak ada, sepeda motor pun kalau lu lihat di sini jarang sekali ada. Orang-orang di sini tidak mengenal yang namanya tukang parkir, pedagang kaki lima, maupun security penjaga perumahan. Negara ini memprioritaskan pendidikan, bahkan sampai pajak yang diberikan oleh rakyat dikembalikan kepada rakyat. Tingkat kriminalitas di daerah sini atau di area kota ini sangat-sangat kecil. Jadi jangan macam-macam dan buat yang aneh-aneh di daerah sini. Terus berjalan, hari silih berganti, gue semakin menghitung mundur berapa lama lagi ya gue jadi warga KL. Ya guys, bentar lagi gue mau meninggalkan KL, negara Malaysia tercinta. Sedih banget. Gue tuh mikir ya, orang yang berpisahnya nggak baik-baik aja ya, di detik-detik hari terakhir mau pisah harinya akan datang aja, yang diingat tuh memori-memori baik kan, manusiawi lah kayak gitu. Gue rasa sedih gue nih double deh guys. Selain berpisahnya udah of course baik-baik nih sama negara Malaysia, di hari-hari gue menjalani hidup di sini, di setiap inci langkah-langkah kecil gue menjalani hari di sini tuh rasanya penuh rasa syukur gitu, happy banget tinggal di negara ini. Malaysia tuh nyaman, aman, bersih, teratur, orang-orangnya baik, tas publiknya rapi, kesehatannya terjangkau. Mau jadi rakyat atau jadi perantau di sini tuh rasanya aman gitu. Malaysia tuh hidup simple tapi berkualitas gitu guys. Tapi ya kalau boleh pinjem quotes-nya para perantau nih, katanya home is not a place, it's people. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bareng-bareng juga pindah ke benua yang lain walaupun sedih. So thank you Malaysia, starting today and forever, you will always be our second home. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dimanapun juga bisa betah, tetap happy, dan tetap berdoa supaya bisa balik lagi tinggal di Malaysia. Ada yang bisa tebak nggak? Gue sekeluarga mau pindah kemana? Negara ini pernah menghukum Perdana Menterinya karena korupsi. Negara ini peringkat ketiga di dunia yang bersih dari korupsi. Ada juga negara yang tiap bulan punya kasus korupsi. Bahkan koruptornya bisa kabur ke negara ini dan ke negara ini. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini buktinya. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang nggak pernah turun pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara dalam memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera. Padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju, mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke... Negara besar korupsi kuat. Benar, memang benar ya. Saya punya negara itu korupsi kuat. Tetapi you punya negara emang tak ada korupsi ke? Hah? Ada, itu tapi diadili, Pak. Pejabat you, yang bekas Perdana Menteri you itu Indonesia, saat ini dalam lokap apa pasal? Itu kan pasal korupsi kan, sebab dia kena tangkap. Jadi you tak payah ya, tak payah lu cakap macam tu, tak payah lu ngejek negeri orang ya. Sebab negeri you pun juga ada korupsi ya. Tak payah lu sombong atau tak payah lu ejek itu punya negara orang ya. Iyalah, ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah untuk liburan ke Indonesia. Katanya negara Indonesia mau bersaing sama negara lain. Kalau begini mah bukan bersaing, ini mah besulam. Kalau nilai tukar mata uang Indonesia rendah, gimana mau bersaing ini? Ya deh, bingung gua. Ini kebanyakan ngurusin MBG sih. Ya ilah, madet banget loh. Solusinya bagaimana kalau udah begini? Berak, sekebon, cebok, sendok. Hehe, madet banget. Menduduki nomor Selamat 2 untuk Indonesia telah menduduki urutan nomor 2 negara penduduk termiskin. Setelah Zimbabwe,
Tidak lama lagi Indonesia akan menduduki peringkat yang pertama. Kita ucapkan bagi selamat. Yeay! Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang rata-rata dekat Malaysia, memang semua warga lokal yang ada dekat Malaysia rata-rata memiliki kereta, kendaraan sendiri, kendaraan pribadi macam itu para sahabat. Memang ini memang sudah realiti yang sudah dari kakek nenek moyang orang Malaysia itu sudah orang kaya-kaya para sahabat. Dan juga Malaysia itu mempunyai brand lokal sendiri mobilnya ataupun keretanya para sahabat, seperti Proton dan juga Pro 2. Itu harganya juga terjangkau dan juga mampu milik, asalkan dekat Malaysia itu orang lokal para sahabat. Itu rekan-rekan kerja Mas Farhan masih muda-muda lagi, umur 22, umur 24 macam itu. Itu semuanya datang pergi kerja, yang jadi supervisor, jadi manajer macam itu. Itu semuanya bawa kereta semua para sahabat. Bahkan aku heran ya, kok kalau dekat Indonesia ya anak-anak muda itu pun minta punya motor, itu pun minta kepada orang tuanya, minta dibeliin macam itu. Dekat Malaysia itu para sahabat, anak-anak muda itu sudah selesai university ataupun masih tengah sekolah university itu masih kerja part time macam itu, cari kerja sampingan. Memang banyak yang mengatakan iya orang Malaysia punya kereta itu ngutang macam itu. Ya memang betul, tidak dinafikan, tetapi mereka itu mampu bayar. Mereka mampu bayar, tak tunggak macam itu. Kalau dekat Indonesia ada yang kredit-kredit, ada banyak lewat FYP, ibu-ibu sampai pura-pura kesurupan apabila ditagih hutangnya, kreditannya macam itu. Kalau dekat Malaysia sistemnya juga bagus para sahabat. Dari sistem pembayarannya itu bagus. Jadi tak ada namanya dekat Malaysia itu tak bayar ansuran kereta, tak bayar cicilan kereta macam itu para sahabat, tak ada. Orang Malaysia itu memang buktinya banyak yang mengatakan lebih banyak keretanya berbanding penduduknya dekat Malaysia. Ada yang mengatakan semacam itu, dan keretanya pun mewah-mewah. Kayak pokoknya setara dengan orang-orang yang di luar negeri yang kaya-kaya itu para sahabat. Orang Malaysia itu setaranya semacam itulah para sahabat. Jadi kalau dekat Indonesia itu yang mempunyai kereta memang hanya segelintir orang, apalagi di perkampungan. Kalau dekat kampung Mas Farhan mungkin 1-2 biji orang saja yang mempunyai kereta. Kalau dekat Malaysia, dekat perkampungan pun yang diceritakan kakak tersebut mempunyai kereta semua, bahkan berjejer bertingkat katanya para sahabat. Memang betul dekat Malaysia rata-rata memang punya kereta, punya kendaraan pribadi sendiri macam itu. Dekat Indonesia apabila memang pengusaha dan sukses mampu untuk membeli kereta, untuk membayar pajaknya, mereka beli kereta pribadi. Kadang-kadang mampu beli keretanya, tak mampu bayar pajaknya para sahabat, tak mampu untuk beli bensinnya karena bensin juga termahal, pajak juga mahal. Jadi mikir-mikir dua kali lah orang Indonesia kalau mau beli kereta, tak macam orang Malaysia, BBM, minyak petrol murah dan juga bayar pajak kendaraan ataupun bayar rotek murah macam itu. Di Indonesia mikir dua kali, kayak orang-orang yang kaya, betul-betul kaya yang punya kereta macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.